Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hari ini dan untuk mengucap syukur buat kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Mari kita mau siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk datang di hadapan hadirat-Nya. Kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, mengawali hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah baik. Kau menjadikan memberikannya buat kehidupan kami. Kami dapat memasuki hari ini itu oleh karena rahmat kasih, setia dan anugerah-Mu. Kami mohon Engkau senantiasa melayakan kami. Tubuh, jiwa dan roh kami sucikan, kuduskan. Biar kami sepanjang hari ini boleh berkenan memasuki hari ini bersama dengan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan kami mintakan pemeliharaan-Mu atas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Saat pagi hari kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Katakan mengucap syukur, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biar pujian ini menjadi ucapan syukur kita pagi hari ini bersama-sama. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap-Mu ya Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, saat pagi hari ini, saat pagi hari ku datang lagi, amin, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
jiwa rohku dalam pimpinan. Sama-sama katakan ku sembah Ku sembah Kau, Allah Maha Guru. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. Sekali lagi katakan ku sembah Sembah Kau, Allah Maha Guru. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Mari bersyukur. tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Masuk dalam Mari kita naikkan ucapan syukur kita. hadiratmu Bagi Dia. Haleluya. Kami memuji, Haleluya. kami Terpuji Allah kami, menyembahmu. Allah yang besar. Engkau di tempat maha tinggi, Haleluya. di tempat maha kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Allah kami. Suci kuduskan hati kami, Amin, amin. layakan kami Haleluya. masuk hadiratmu. Kami bawa syukur kami. Engkau yang Bawa besar, sembah kami Engkau Tuhan. Allah yang besar, Haleluya. Allah yang setia, Terpuji namamu. setia bagi kami, Terpujilah Allah tidak berubah, Haleluya. tidak berubah. Haleluya. Allah yang tetap, Mari naikkan ucapan syukur kita. oh, Pujian kita di hadapan hadiratnya. Allah yang besar, Oh, haleluya. batu. Haleluya. Tuhan Tuhan juru baik. kami, Tuhan baik. Yesus, Terpuji Yesus. namamu. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada waktu beberapa saat sejenak untuk kita secara pribadi datang di dalam doa-doa kita. Mari naikkan doa pribadi kita di hadapan hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami membawa setiap doa kami. Amin, amin. 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 Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi setiap masalah hidup kami. Amin, amin, amin. Yes. Tuhanlah sumber pertolongan kami umat-Mu. Amin. Amin, amin. Amin. Tuhan yang menopang hidup kami. Yes. Amin. Amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Bersama dengan-Mu. Amin. Yes. Amin. Tuhan besar. Amin. Tuhan besar. Amin. Lebih besar daripada masalah kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Inilah doa-doa kami Tuhan. Yes. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Di setiap jalan kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. Bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara Tuhan. Terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersama denganku. Amin. Engkau ada bersamaku. Yes, amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Pagi ini kembali kita bertemu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran semuanya dari Alkitab. Dan kebenaran itu sangat mencerdaskan, saudara. Nah, ini yang tidak terduga oleh banyak orang. Banyak orang memisahkan antara intelektual dengan spiritual, ya. Tapi kita akan belajar pagi ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, sumber dari segalanya. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak Bapa. Boleh belajar menjadi murid Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Agar kami menjadi cerdas dan tidak bisa ditipu oleh si jahat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya orang memisahkan antara kegiatan yang sekuler dengan yang rohani. Antara yang pakai rasio dengan yang pakai hati. Antara yang spiritual dengan hal yang tidak spiritual. Padahal manusia itu diciptakan Tuhan merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipilah-pilah. Ya. Jadi seluruh hidup kita inilah yang harus memang spiritual. Manusia itu makhluk spiritual sebenarnya. Karena membutuhkan Tuhan. Kalau orang merasa tidak membutuhkan Tuhan, karena ia tidak cerdas. Karena ia tidak pernah belajar kebenaran. Atau belajar dari sumber yang salah. Kan begitu ya? Jadi bahwa kebenaran itu mencerdaskan itu sangat amat penting. Jangan memisahkan antara spiritual dengan intelektual. Itu harus menyatu sebagai manusia yang utuh. Ya. Dan ini bukan sekedar konsep. Memang ini ditekankan oleh Alkitab. Sebab kebenaran itu bukan hanya sekedar informasi, tetapi pencerahan. Ya. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba. Mau berkata itu tidak intelektual, tidak spiritual, dua-duanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya memberikan suatu data atau informasi, tetapi sebuah cahaya, tanda kutip, membuka wawasan, pikiran, memberikan pengertian, dan menuntun hati kita, menuntun bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan mencerahkan pikiran kita untuk melihat dunia, untuk melihat diri sendiri, untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi pencerahan bisa didapat melalui firman Tuhan. Tidak bisa doa puasa, diem aja lama, nggak ngerti apa-apa. Harus dari firman Tuhan. Ya. Kebenaran itu makanya menghasilkan kecerdasan rohani. Makanya di Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kebenaran dari Tuhan itu membentuk manusia yang memiliki hikmat. Bukan hanya kecerdasan intelektual biasa. Ya. Inilah yang dimaksud dengan kecerdasan yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang baik dan yang jahat. Sehingga kita bisa memahami tujuan hidup kita itu apa. Ya, saudara ya. Jadi firman Tuhan itulah yang memberikan pencerahan. Ya. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Makanya Tuhan mengajar supaya kita cerdas rohaninya. Ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Belum pernah saudara ada di bumi ini yang mengatakan demikian.
berani mengklaim dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya Tuhan Yesus tidak hanya mengajar teori kebenaran, tetapi ia adalah kebenaran itu sendiri. Siapa yang mengenal dia dan akan mengalami pencerahan hidup. Ia mencerdaskan bukan hanya pikiran, tetapi rohaninya yang penting. Itulah yang akan menyelamatkan jiwa. Itulah yang dikehendaki oleh Allah kita. Ya, kebenaran itu membebaskan manusia dari kebodohan, dari mudah ditipu. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membebaskan kita dari apa? Dari cara berpikir yang salah, dari ketidakmengertian, dari segala ikatan. Jadi cerdas rohaninya, saudara. Ya. Nah, tetapi kebenaran itu tidak bisa hanya dimengerti dengan teori, harus dihidupi supaya pribadi kita berubah seturut dengan kebenaran itu. Demikian loh, saudara, ya. Jadi pagi ini kita diingatkan, kalau mau cerdas rohaninya, kita harus belajar firman kebenaran, the word of truth, yaitu Alkitab. Dan harus benar. Kan banyak yang comot-comot ayat Alkitab tapi diartikan suka-suka sendiri. Itu tidak mencerdaskan, saudara. Itu malah membuat orang bodoh. Karena kebenaran diubah-ubah. Saudara perhatikan saja. Ya. Nah, Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ia kokoh, imannya kokoh, cerdas rohaninya. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang dulunya hidupnya itu penuh kebohongan, ya, sesat dan sebagainya, terikat oleh budaya hedonisme, pornografi, ambisi dan sebagainya. Tapi kalau ia menemukan kebenaran firman Tuhan, pikirannya tercerahkan, hatinya diterangi, ia akan mulai memahami arti hidup. Ia akan menjadi ciptaan yang baru, saudara. Ya, perubahan itu nyata. Asal manusianya mau berubah. Niatnya ada. Ya. Nah, makanya kita mesti memeriksa diri sendiri sekarang ini. Apakah selama ini aku belajar kebenaran? Ataukah hanya sebuah motivasi, teori motivasi saja? Seperti layaknya mendengar dari para motivator. Ya. Apakah aku selama ini hanya mengumpulkan informasi dari khotbah-khotbah sebagai pengetahuan di pikiran saja? Nah, ataukah aku bertumbuh dalam hikmat, ku hidupi itu? Nah, itu beda loh, saudara. Ya. Mari kita introspeksi diri, refleksi diri. Apakah selama ini aku makin cerdas atau tidak? Kalau tidak, tanda tanya besar, saudara. Kemungkinannya dua. Yang pertama, yang saudara dengar, itu bukan firman kebenaran yang murni. Bukan yang dimaksud Alkitab. Yang kedua, kemungkinannya, saudara memang mengerti, tapi tidak pernah melakukannya. Ya percuma juga. Ya. Nah, makanya pagi ini, mari kita belajar lagi, merendahkan hati, ya. Jangan sombong, kan begitu. Nah, makanya setiap hari mulai sekarang, mulai pagi hari dengan doa pagi seperti ini, ada renungan kebenaran. Nah, setelah itu di siang hari, saudara bisa mendengarkan potongan-potongan video khotbah kita, potongan saja, mungkin cuma 2 menit, 3 menit. Kan kita kirimkan secara teratur dari server GMM tuh. Bagi saudara yang belum mendapatkan kiriman renungan dan sebagainya, saudara bisa hubungi kami. Pendaftaran ada barcode-nya. Saudara bisa hubungi, ya. Sehingga saudara cuma perlu mengisi nama, nomor WA, nanti kita kirimin otomatis setiap hari.
Kalau mau belajar harus serius, saudara. Kalau tidak, ya tunggu saja 10 tahun lagi saudara tidak akan pernah berubah juga. Merasa berubah saja, tapi sebenarnya tidak berubah. Ya. Sekali lagi, kebenaran Alkitab itu mengubah akal budi manusia. Perubahan akal budi membuat kita menjadi cerdas dalam segala hal. Begitu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami semua diberi firman kebenaran, diberi Roh Kudus, diampuni dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan mengalami perubahan akal budi. Biarlah semuanya ini terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja GMM. Kami percaya ini adalah milik-Mu sendiri Tuhan. Biarlah untuk itu Tuhan yang bimbing, Tuhan yang arahkan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi setiap hamba Tuhan GMM, juga seluruh aktivis dan seluruh jemaat. Terima kasih. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.